Berikan kepada dengan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam nurnya, yang telah mengajarkan kita tentang Islam dan mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita selalu berada dalam naungan dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang kelima ya Ustadz ya. Yang kelima, alhamdulillah sudah kurang lebih sebulan kegiatan kita. Semoga Allah lancarkan hingga akhir sesi nanti. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang konsep ilmu dan alam, dan juga akan berkaitan ke pembahasan sains gitu ya, ilmu pengetahuan yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Azrul Kirom. Tanpa berlama-lama, saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Mas Azrul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya masuknya. Masuk, Aki. Oke, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kita patut panjatkan segala puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmatnya lah sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, utamanya nikmat iman dan Islam, kemudian tak lupa nikmat umur dan kesehatan, termasuk nikmat kesempatan untuk bisa kita bertatap muka ya, bermuajahah di eh, virtual Zoom ini. Kemudian tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong umat Rasulullah yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang konsep manusia dan beberapa definisi tentang pendidikan ya. Bukan beberapa sih, sebenarnya ada dua definisi pendidikan yang coba Prof. Nakib Alatas bincangkan, tetapi beliau lebih memilih kepada definisi eh, bahwa pendidikan itu adalah eh, konten ya, konten yang ditanamkan secara terus-menerus kepada manusia, dan definisi itu yang kemudian beliau uraikan lebih lanjut, elaborasi lebih lanjut seperti itu. Saya izin share screen dulu. Jadi di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan lebih lanjut membahas eh, beberapa hal ya, yang sifatnya lebih rinci dan merupakan lanjutan tentunya dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tetapi perincian ini akan mengarah kepada konsep ilmu dan alam gitu. Konsep ilmu dan konsep alam. Ya. Apa kaitan antara ilmu dan alam? Ya. Dan tentu saja apa kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba kilas balik terlebih dahulu ya. Apa yang sebetulnya sudah kita bincangkan di pertemuan sebelumnya itu sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian eh, selanjutnya ada penyebutan kata something atau sesuatu eh, yang merupakan unsur kedua dalam pendidikan. Dan sesuatu yang dimaksud itu adalah ilmu ya, sebagaimana yang Prof. Nakib Alatas singgung ya, di buku beliau The Concept of Education in Islam. Kemudian nanti dijelaskan lebih lanjut apa itu ilmu ya. Di sini beliau memberikan definisi secara apa ya, definisi yang beliau pilih di antara banyak keragam definisi yang para ulama sampaikan gitu ya.
Nanti kita akan lebih lanjut uraikan bagaimana definisi di dalam ilmu itu tidak dirumuskan secara had, tapi rosem gitu. Nah, kemudian karena dia sifatnya rosem, maka definisi ilmu itu diuraikan secara deskriptif, bukan dengan menetapkan batas-batas dan ciri khasnya dengan perbandingan dengan sesuatu yang lain gitu. Sehingga kita akan lanjut bagaimana makna ilmu secara epistemologis dan apa implikasinya dari definisi ilmu secara epistemologis itu. Kemudian barulah kita masuk ke perbincangan tentang ayat. Nah, ini mungkin perbincangan tentang ayat ini agak panjang, tetapi saya akan coba untuk ulas secara lebih singkat tetapi memadai gitu. Dan terakhir, bagaimana kaitannya dengan tafsir dan takwil yang sudah diperbincangkan oleh Ustadz Khalid sekitar 3 atau 2 pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, kita kilas, kilas balik dulu. Kita sudah membahas tentang konsep manusia, bahwa manusia sebagai rational animal itu dia punya sifat rational. Rational itu apa? Rational itu adalah reason. Tetapi reason di sini bukan dalam artian sebagaimana difahami oleh eh, masyarakat Barat ya, bukan sebagai sesuatu yang terpisah dengan intelektus, ya. Tapi dia yang dimaksud reason itu adalah akal, ya. Adalah akal, ya. Dan realitas yang paling mendasar dari akal itu sendiri adalah nafsun natiqah, ya. Jiwa yang bertutur kata, dan ada kaitan antara tutur kata dan akal, ya. Ada kaitan antara tutur kata dan akal. Eh, dan kaitan itu nanti akan semakin jelas bagaimana ketika kita membahas tentang eh, makna, kemudian tentang realitas yang ada di luar pikiran, kemudian pikiran itu sendiri. Nah, di sebelumnya sudah kita bahas juga tentang makna dari makna ya, the meaning of meaning seperti itu. Oke, sebentar. Jadi kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang makna dari makna. Ya. Makna dari makna. Ini saya langsung ke intinya saja ya. Jadi kenapa kok pembahasan tentang makna itu sendiri penting di dalam membahas pendidikan, karena ia sekali lagi tadi berkaitan dengan manusia ya, dan ciri khas mendasar dari manusia itu adalah akal, dan di balik akal itu ada tutur kata ya, dan akal itu sendiri adalah tempat untuk merumuskan makna gitu. Dan di dalam merumuskan makna itu terkandung pengenalan tempat segala sesuatu dalam satu sistem ya. Di balik pengenalan itu kita perlu memastikan bahwa ada hubungan antara satu sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga menjadi jelas dan difahami. Seperti itu ya. Nah, itu gambaran umumnya. Kemudian ketika ungkapan kata-kata itu menjadi sebuah konsep atau gagasan di dalam akal, maka disebut mafhum. Kemudian ketika bentuk yang bisa dinalar atau intelligible form itu digunakan untuk menjawab pertanyaan apa ini, maka itu dinamakan esensi. Kemudian realitas yang ada di luar pikiran kita itu disebut sebagai reality atau hakikat. Kemudian ketika realitas itu dibedakan antara satu sama lain, maka dia disebut keindividuan atau huiyah. Semisal pulpen ya kan, pulpen itu kan kalau kita lihat di kenyataan ada banyak jenis dan macam kan ya. Ada pulpen yang berwarna merah, ada pulpen hitam, dan pulpen hitam pun ada yang beragam bentuknya tergantung eh, tujuan dan fungsinya gitu. Nah, itu setiap individu pulpen itulah huiyah gitu. Nah, ketika huyah ini kemudian ditangkap oleh panca indera kita yang pada akhirnya sampai ke akal kita, maka itu menjadi sebuah esensi gitu. Menjadi konsep konsep pulpen ya gitu ya.
Jadi sifatnya universal. Nah, ada yang mau saya sedikit sampaikan di sini. Sebentar. Jadi eh, kita memandang segala sesuatu yang ada di luar pikiran kita gitu kan. Jadi itu kan disebut realitas ya, realitas. Dan realitas secara spesifik itu ada macam-macam jenisnya, ada macam-macam bentuknya. Tadi kita contohkan sebagai pulpen, ya. Pulpen sebagai realitas yang ada di luar pikiran kita itu kan sifatnya partikular, ya. Sifatnya partikular. Buktinya apa? Buktinya ada macam-macam pulpen, ya. Ada pulpen merah ya, kemudian ada pulpen hitam. Ini saya ini aja apa gambar bentuk yang lain. Nah, ya kurang lebih seperti itu dan ada banyak macam pulpen gitu kan. Nah, masing-masing pulpen punya ciri khasnya masing-masing, itu yang disebut huyah. Nah, dan huyah ini sifatnya partikular. Ketika ditangkap oleh akal kita, ketika ditangkap oleh akal kita, ya, itu ini kan sifatnya partikular. Ketika ditangkap oleh akal kita, maka dia menjadi sesuatu yang universal. Sesuatu yang universal ini apa? Yaitu konsep, konsep pulpen atau gambaran pulpen. Ya, gitu. Kalau ini eh, pulpen pulpen tertentu ya, tertentu. Nah, konsep pulpen maksudnya apa? Kalau kita coba sebut pulpen gitu, maka pikiran kita akan langsung nangkep, oh pulpen itu sifat esensialnya seperti ini. Dia dipakai untuk menulis ya, dia alat tulis ya. Dan apa? Dan ketika ditulis itu tidak bisa dihapus ya. Kecuali di perkembangan terkini kan kalau tidak salah ada pulpen yang bisa dihapus ya. Ada ada teknologi apa di pulpen tertentu ya. Dia menyediakan penghapus khusus pulpen gitu. Nah, itu. Kemudian nah ketika pikiran kita, akal kita ketika akal kita sudah menangkap perkara-perkara partikular, maka ia sudah menjadi universal ya. Dia sudah menjadi eh, universal gitu. Nah, sifat-sifat universal ini dia itu sifatnya esensial gitu. Nah, jadi ada hubung kait antara satu dengan yang lain. Hubung kait antara satu dengan yang lain. Kalau kita coba gambarkan sedikit ya, itu ada semacam apa ya? Hubungan hubungan antara extra mental reality, kemudian ada hubungan dengan makna, kemudian ada ada simbol, simbol atau sign atau words gitu ya. Nah, nah ini ya trilogi lah, ya, trilogi hubungan antara makna, kemudian simbol, kemudian realitas yang ada di luar pikiran kita atau experimental reality. Nah ini bisa disebut sebagai semantic triangle ya, semantic triangle, semantic triangle. Jadi segitiga semantik gitu. Tadi apa makna ya, makna itu dibentuk ya di dalam akal kita ya menjadi sebuah konsep gitu, konsep. Dan konsep ini ketika dibicarakan, diungkapkan, diartikulasikan, dia menjadi kata-kata kan. Nah, itu. Dari mana datanya konsep itu? Bahan mentahnya konsep apa? Extra mental reality. Ya, bahan mentahnya
konsep adalah experimental reality. Contoh tadi pulpen. Pulpen itu kedudukannya eh, sebagai realitas yang ada di luar pikiran kita itu kan bahan mentah bagi akal kita untuk mengabstraksi ya sedemikian rupa sehingga menjadi perkara universal, jadilah konsep pulpen gitu kan. Dan ketika kita coba katakan ya, dan ketika kita coba ungkapkan konsep pulpen lewat kata-kata ya, maka dia menjadi simbol atau tanda atau kata-kata gitu kan. Nah, seperti saya bilang tadi pulpen ya kan, pulpen ya kan. Ketika saya mengucapkan pulpen itu kan sebetulnya adalah cerminan akal kita yang menggambarkan konsep ya, lewat kata-kata gitu. Kemudian kita coba bawakan pulpen, wujud pulpen konkretnya seperti apa? Ya, seperti ini misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi semantic triangle itu seperti itu. Itu juga yang ada di pembahasan sebelumnya, ya kaitannya dengan esensi, realitas, ya, kemudian eh, individuality, ya, termasuk konsep ya atau mafhum. Eh, Nanti kalau misalkan ada perkara yang belum jelas terkait dengan penjelasan tadi bisa bisa disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Di pembahasan inti pada subuh ini kita membahas tentang eh, penjelasan selanjutnya. Jadi di penjelasan selanjutnya Prof. Latas berbicara unsur penting kedua yang inherent di dalam pendidikan itu adalah konten ya. Yang di sini diisyaratkan sebagai sesuatu. Ya. Nah, sudah jelas bahwa eh, sesuatu yang dimaksud tadi ini itu adalah knowledge, ya. Knowledge. Ya. Tapi kita perlu menentukan lebih lanjut apa yang kita maksud sebagai ilmu itu sendiri. Ya, apa yang kita maksud sebagai ilmu itu sendiri. Nah, di sini Prof. Latas melanjutkan, the teaching and learning of skills alone, however scientific, and no matter if what is taught and learned is encompassed in the general concept knowledge, does not necessarily constitute education. Jadi eh, pengajaran ya dan pembelajaran keterampilan semata-mata meskipun ilmiah eh, tidak peduli apakah ia itu diajarkan ya dan dipelajari dalam lingkup konsep umum tentang ilmu ya, itu tidak selalu membentuk pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya soal pengajaran dan pembelajaran tentang suatu keterampilan ya. Meskipun dia sifatnya ilmiah gitu. Meskipun dia sifatnya ilmiah dan meskipun dia masih dalam lingkup konsep ilmu secara umum. Ya, artinya ya pengajaran itu pengajaran semata-mata tidak membentuk suatu pendidikan ya. Pembelajaran mengenai suatu kecakapan atau keterampilan tertentu itu tidak selalu menjadikan pendidikan itu pendidikan. Ya. Nah, kemudian di sini Prof. Latas melanjutkan, the teaching and learning of the human, natural, and applied sciences alone does not constitute education in the sense we are clarifying. Ya, itu penjelasan lebih lanjutnya bahwa uh, konsekuensinya pengajaran dan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu alam, ya, ilmu-ilmu terapan dan ilmu-ilmu sosial humaniora itu tidak menjadikan pendidikan itu pendidikan. Ya. Bahkan beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa something that we allude to here is itself knowledge. Ya, in fact, ya. Bahkan sesuatu yang kita singgung di sini ya di tulisan beliau itu adalah ilmu itu sendiri dan ilmu yang dimaksud adalah the knowledge of the purpose of seeking it. Ya. Ilmu tentang menuntut ilmu gitu. Jadi ilmu tentang menuntut ilmu. Ya. Ilmu tentang tujuan menuntut ilmu. Jadi sesuatu yang dimaksud
di dalam something, ya, sesuatu yang disebut sebagai unsur kedua dalam pendidikan itu adalah ilmu tentang eh, tujuan menuntut ilmu, ya, dan hal-hal terkait dengannya gitu. Jadi sampai sini jelas ya, bagaimana beliau mencoba menguraikan bahwa selama ini kita memandang pendidikan itu eh, di dalam sekolah, ya, kemudian di dalam sekolah itu ada pengajaran, ya, antara guru dan murid, ya, kemudian eh, materi pelajaran disampaikan, kemudian selesai, tidak ada bekas apa-apa, kemudian tidak ada kaitan dengan aspek-aspek lain yang lebih mendasar, ya, itu eh, yang kebanyakan ditekankan itu adalah aspek-aspek kognitif dibandingkan aspek-aspek lain. Ya, meskipun di atas kertas itu sebetulnya sudah eh, tertera gitu ya bahwa ada aspek lain yang bahkan lebih mendasar gitu. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Eh, tapi sebelum kita bahas tentang tujuan menuntut ilmu, Prof. Latas menyampaikan ketika dipaksa untuk bertanya, apa itu ilmu? Ya, ilmu itu terdiri dari apa? Ya. What then is knowledge? Or what does knowledge consist of? Ya. Nah, nah, ini relevansinya ketika kita membahas tentang definisi ilmu dengan merujuk kepada pembahasan sebelumnya ya tentang bagaimana cara mendefinisikan sesuatu ya. Di sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa definisi itu bisa dibangun secara had dan rosem, ya. Dengan menetapkan batas-batas yang jelas sehingga kelihatan ciri khasnya dibandingkan dengan yang lain, dan definisi yang dibentuk dengan rosem atau deskriptif, ya. Rosem itu ya sifatnya deskriptif, ya. Dia mencoba mengungkapkan ciri khas, ya, tapi dengan cara deskriptif. Itulah rosem, ya. Itulah rosem. Nah, tapi di sini Prof. Latas menyampaikan bahwa definisi ilmu secara had itu tidak bisa disampaikan, ya, karena batas-batasnya tidak jelas, gitu. Tidak bisa sejelas itu, ya. Nah, tapi kita bisa menjelaskan sifatnya, ya. Nih, Prof. Latas menyampaikan bahwa mendefinisikan ilmu itu tidak bisa secara had, ya, tetapi kita bisa uraikan sifat dasarnya atau hakikatnya gitu. Nah, kalau kita sebelumnya mencoba mendefinisikan manusia, manusia itu kan al hayawanun natiq aja nih. Al hayawan an natiq ya. Nah, kita bisa jelaskan al hayawan itu di genus ini diferensia. Nah, ini kan batas ya, batas. Al hayawan itu kan ada banyak al hayawan gitu. Ya. Tetapi manusia di sini dia yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain adalah sifat an-natiqnya. Ya, seperti itu. Nah, definisi ilmu tidak bisa seperti itu. Definisi ilmu tidak bisa menjelaskan secara apa definitif gitu. Contoh, ya, contoh. Ada yang bilang bahwa ilmu itu adalah informasi. Ya, ilmu itu informasi. Ilmu itu adalah informasi. Nah, pertanyaannya adalah eh, informasi yang seperti apa, gitu kan? Ilmu itu informasi. Informasi yang seperti apa? Padahal informasi itu bisa benar, bisa salah kan? Bisa benar, bisa salah. Nah, apakah informasi yang salah itu disebut sebagai ilmu gitu kan? Nah, jadi kita tidak bisa menjelaskan ilmu itu hanya sekedar informasi ya. Itu. Nah, kemudian anggaplah oh ilmu itu adalah informasi yang benar. Nah, pertanyaan selanjutnya,
apakah setiap informasi yang benar itu adalah ilmu? Ya. Kalau misalkan saya katakan eh, laptop ini berbentuk persegi panjang, itu kan informasi yang benar kan ya? Itu kan informasi yang benar. Nah, apakah informasi yang benar bahwa laptop itu bentuknya persegi panjang itu adalah ilmu? Ya, ya kan tidak juga gitu kan? Dia sebuah memang sebuah fakta, tetapi tidak serta-merta dia disebut ilmu. Ya, berita-berita eh, gosip misalnya, berita-berita bukan gosip ya, berita-berita ribah ya, berita-berita ribah yang ada di media hiburan, ya itu kan eh, kalau dia benar kan hibah gitu kan. Nah, apakah ya itu kan informasi yang benar juga, tapi apakah itu ilmu gitu. Nah, itu kan bukan ilmu gitu. Nah, itu bukan ilmu. Nah, lantas ya ilmu itu apa gitu? Kita tidak eh, tidak bisa secara tepat untuk menjelaskan atau menggambarkan sifat esensi dari ilmu ya dengan membangun definisi secara had. Nah, di sini beliau lebih memilih, di sini Prof. Latas lebih memilih penjelasan ilmu secara deskriptif dengan menguraikan its nature. Ya, yaitu. Jadi kembali ke cara mendefinisikan sesuatu, definisi ilmu tidak bisa diuraikan secara had, melainkan rosem. Nah, ada banyak definisi ilmu yang eh, diuraikan oleh para ulama ya di apa Ta'rifat Al-Jurjani itu saya sempat cek itu ada definisi ilmu itu bahkan memakan hampir eh, hampir 3 halaman. Dia setidaknya hampir inilah hampir 2 halaman penuh gitu definisi ilmu ya. Eh, tapi di sini Parvalatas memilih definisi ilmu dengan merujuk kepada sisi epistemologisnya, definisi ilmu secara epistemologis ya. Definisi ilmu secara epistemologis. Apa relevansi dari mendefinisikan ilmu secara epistemologis? Karena dia membawa implikasi ya. Implikasinya apa? Its greatest implication lies in its effect upon our vision of reality and truth and our methodology of research, our intellectual scope and practical application in planning for what is called development, which all bear upon our understanding of education. Ya. Jadi definisi ilmu secara epistemologis itu ya membawa implikasi pada cara kita melihat realitas dan kebenaran, ya termasuk eh, tata kaidah penelitian atau metodologi penelitian, ya. Kemudian implikasinya ada pada lingkup intelektual kita, termasuk penerapannya di dalam merencanakan apa yang disebut pembangunan, ya. Yang semuanya itu eh, berdampak ya kepada pemahaman kita tentang pendidikan. Nah, jadi ketiga ketiga implikasi ini itu akan membentuk cara kita melihat pendidikan, which all bear upon our understanding of education. Gitu. Nah, konsep pembangunan di sini eh, yang dimaksud oleh Prof. Atas itu agaknya memiliki kaitan dengan uraian beliau tentang konsep pembangunan di dalam Risalah untuk kaum muslimin ya, Risalah untuk kaum muslimin. Cuman saya belum ngecek lagi. Seingat saya, Prof. Atas ketika membahas tentang konsep pembangunan itu tidak secara langsung menyinggung tentang pendidikan gitu. Ya. Kemudian ya, jadi ketiga poin di atas mengaruhi pemahaman kita tentang pendidikan. Nah, disinilah kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut ya. Semua kaum muslimin itu setuju bahwa ilmu itu datangnya dari Tuhan. All knowledge comes from God.
all knowledge comes from God, and we also know that the manner of its arrival and the faculties and senses that receive and interpret it are distinctly not the same. Dan kita umat Muslim juga tahu bahwa cara sampainya ilmu dan daya beserta indera yang menerima dan menafsirkan ilmu itu tidaklah sama, ya, tidaklah sama. Ya. Jadi semua ilmu datangnya dari Tuhan, dari Allah. Di sisi yang lain, kita juga tahu bahwa cara sampainya ilmu kepada kita, termasuk kemampuan dan daya indrawi kita dalam menerima dan menafsirkan ilmu itu berbeda. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu ada menyebutkan ilmu itu ada yang sifatnya iktisabi, ya, ilmu iktisab dan ilmu wahbi. Ya. Ilmu iktisabi dan ilmu wahbi. Ilmu iktisabi apa? Ilmu iktisabi adalah ilmu yang diperoleh dari kemampuan manusia itu sendiri, dari upaya manusia itu sendiri, dari kata iktisab, ya kan? Iktasaba yaktasibu iktisaban, ya. Nah, itu dari upaya manusia itu sendiri. Nah, ilmu wahbi berarti wahbun, ya, memberi, ya, pemberian, ya, ilmu yang diberikan secara langsung oleh Allah, ya, kepada hambanya. Nah, itu penjelasan Imam Al-Ghazali, ya, terkait dengan ilmu. Nah, dari sisi epistemologisnya seperti itu. Nah, ini cocok dengan apa yang Prof. Latas uraikan di kalimat selanjutnya. Since all knowledge comes from God and is interpreted by the soul through its spiritual and physical faculties, it follows that the most suitable definition would be that knowledge, yeah, with reference to God as being its origin, is the arrival in the soul of the meaning of a thing or an object of knowledge. Definisi pertama adalah ilmu itu tibanya makna sesuatu pada jiwa, ya. Dari sisi sumber ilmu itu datang dari Allah gitu secara langsung. Ya, kalau di sini hasulu ma'na au surah syai' fi nafsi. Ya. Hasulu ma'na au surati syai' fi nafsi. Nah, itu yang pertama, ya. Tibanya makna sesuatu pada jiwa. Sekaligus, and that with reference to the soul as being its interpreter, knowledge is the arrival of the soul at the meaning of a thing or an object of knowledge. Dan ilmu itu juga, ya, sampainya jiwa pada makna sesuatu. Nah, di sini beliau merujuk kepada Ta'rifat Al-Jurjani, ya. Ta'rifat Al-Jurjani. Definisi ini diambil dari Ta'rifat Al-Jurjani. Ya, definisi yang kedua, usulun nafsi ila ma'na syai'. Ya. Sampainya jiwa pada makna sesuatu atau objek ilmu. Itu definisi ilmu secara epistemologis. Ya. Nah, secara epistemologis berarti berkaitan dengan cara memperoleh ilmu, ya, sumber-sumber ilmu, ya, gitu. Nah, ada ilmu yang datangnya langsung dari Allah, ya. Maksudnya tanpa memerlukan upaya manusia, ilmu itu datangnya langsung dari Allah kepada para hambanya. Contohnya apa? Ya, contohnya ilmu yang diberikan langsung kepada para nabi, ya, termasuk kepada para wali, gitu. Nah, itu ilmu wahbi. Nah, kemudian ilmu iktisabi, ya, ilmu yang terbit dari kemampuan, ya, atau upaya daya manusia, ya, sebagai penafsir, ya, itu. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang ayat, ya, tentang ayat. Dan ini kaitannya dengan alam, gitu, ya. Kenapa? Nah, ini nanti kita akan bahas. Di sini Prof. Latas menyinggung bahwa the world of nature as depicted in the Holy Quran is like a great open book. Yeah, and every detail therein, encompassing the farthest horizons and our very selves,
It's like a word in that great book that speaks to man about its author. Ya, alam tabi'i itu, ya, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, itu seperti kitab terbuka yang agung, ya, seperti kitab terbuka yang agung, ya, yang meliputi, ya, cakrawala terjauh, ya, eh, dan diri kita yang terdalam. Ya, kalau kita lihat eh, dalam pembahasan kosmologi modern itu kan sangat ini ya, sangat membuka pikiran kita bahwa alam semesta itu jauh lebih luas ya dari yang kita kira. Bayangkan matahari itu jaraknya dengan bumi itu sangat jauh gitu, kayak ribuan lebih kilometer ya, puluhan ribu bahkan ratusan ribu kilometer. Bayangkan cahaya matahari yang sampai ke bumi saja itu butuh waktu 8 menit 20 detik ya, 8 menit 20 detik. Eh, dan kecepatan cahaya yang kita tahu kan 300.000 kilometer per detik ya. Artinya kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik itu adalah ya cahaya butuh waktu 1 detik untuk sampai eh, sejauh 300.000 kilometer kan. Nah itu. Nah, eh, dengan kecepatan yang sangat cepat seperti itu, cahaya matahari saja masih butuh waktu 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi. Gitu. Apalagi bintang-bintang yang letaknya non jauh di sana ya. Ya, yang paling dekat dengan galaksi kita ya inilah bintang Proxima Centauri itu kan. Itu makan waktu berapa tahun cahaya itu? Saya agak lupa 2 tahun atau 4 tahun cahaya gitu. Artinya 2 tahun cahaya itu kan cahaya dalam perjalanannya untuk sampai ke bumi dari bintang terkait itu butuh waktu ya sekitar 2 tahunan gitu kan, 2 tahun atau 4 tahun gitu. Dengan fakta bahwa kecepatan cahaya itu dalam apa kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Artinya dalam 1 detik cahaya bergerak sejauh 300.000 kilometer. 300.000 kilometer itu perbandingannya kayak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali, 7 kali lebih gitu. Dalam 1 detik gitu. Dalam 1 detik ya eh, cahaya itu bisa mengelilingi bumi ya sebanyak 7 kali ya, dalam 1 detik. Dengan kenyataan seperti itu ya kita bisa membayangkan bahwa ya, alam semesta ini jauh lebih luas dari yang kita pikirkan, dari yang kita kira gitu. Nah, itu. Belum lagi dengan kenyataan bahwa alam semesta ini mengembang gitu kan, ya, expanding universe gitu. Nah, itu farthest horizon. Ya. Dan ya, terus ya our very selves ya, diri kita yang terdalam itu, wah lebih lebih luar biasa lagi itu, lebih luar biasa lagi. Ini anak-anak sains itu ngerti lah, anak-anak fisika, anak-anak kimia itu lebih paham lah gitu. Ya, eh, bagaimana sekumpulan atom itu membentuk emergent properties ya, sifat yang tampak gitu. Ya, contohnya eh, sifat bau ya, sifat cair itu kan bisa dikatakan sebagai emergent properties ya, sifat yang nampak yang muncul gitu. Tetapi hal itu tidak bisa sepenuhnya difahami ketika mencoba menghubungkan sifat tadi dengan atom-atom, sekumpulan atom gitu. Ya, sekumpulan atom. Nah, bagaimana ia bisa berinteraksi sehingga muncul sifat-sifat seperti bau dan cair itu. Itu kan ya sesuatu yang luar biasa sekali kan, ya maha besar Allah itu. Itu. Ya, kita lanjut. Nah, alam alam semesta tadi, alam tabii meliputi cakrawala terjauh hingga diri kita yang terdalam. Nah, alam itu ya seperti kata ya, seperti kata-kata ya. Alam itu seperti kata. Alam itu seperti kata.
It is like a word in that great book. Jadi alam itu seperti kata-kata di dalam kitab agung yang berbicara kepada manusia tentang penciptanya. Ya, jadi ya bayangkanlah kitab gitu ya, isinya kan pasti terdiri dari kata-kata gitu kan. Nah, begitulah alam. Alam beserta isinya itu, ya itu bagaikan eh, sekumpulan kata ya yang membentuk ya kitab agung gitu. Jadi analogis ya, bersifat analogis gitu. Alam yang di sekeliling kita, ya termasuk fenomena yang mengiringinya, itu bagaikan kata-kata gitu dalam kitab agung. Nah, eh, selanjutnya kata secara hakiki sebagaimana adanya, ya, the word as it really is, itu adalah tanda atau simbol. Ya. Kata itu adalah simbol kan, tanda kan. Sama kayak tadi kita mencoba mengabstraksi pulpen, hasil abstraksi pulpen, menghasilkan konsep pulpen, gitu kan. Nah, ya. Konsep pulpen itu kan mengandung makna bahwa pulpen seperti ini, seperti ini, seperti ini kan. Ya kan? Makna itu disampaikan secara artikulatif lewat tanda, lewat simbol, ya. Kalau lewat simbol, ya misalkan ya simbol pulpen misalnya seperti ini. Ini kan simbol, ini kan gambar gitu ya, gambar, ya bisa dibuat jadi simbol gitu. Nah, ini simbol. Tandanya apa? Salah satunya ya, letter, huruf. Apa? Pen. Nah, ketika saya menyebutkan pen atau pulpen, orang bakalan paham bahwa pulpen itu konsepnya seperti ini, gambarannya seperti ini. Nah, itu. Makna pulpen itu disampaikan lewat kata-kata atau lewat simbol. Nah, jadi kata secara hakiki sebagaimana adanya itu adalah simbol, tanda, ya, tanda. Nah, kalau misalkan alam itu adalah seperti kata, maka alam itu adalah tanda kan? Ya, atau simbol kan? Alam itu adalah tanda atau simbol. Pertanyaan selanjutnya adalah alam itu tanda dari apa? Ya, simbol dari apa? Nah, itu nanti kita akan sampai ke situ. Nah, kemudian Prof. Latas melanjutkan, mengetahui kata berarti mengetahui apa di balik kata itu. Ya, apa yang disimbolkan dan apa yang dimaksudkan. Kata pulpen, ya, itu kan merujuk kepada makna pulpen kan ya. Ketika saya menyebut pulpen, artinya ada makna di balik pulpen, ya kan? Ada maksud di balik pulpen. Ya. Kata pulpen itu bukan pulpen itu sendiri. Kata pulpen itu bukan pulpen itu sendiri. Kira-kira nangkap nggak maksud saya? Kata pulpen itu bukan pulpen itu sendiri. Jadi kata pulpen itu adalah tanda ya, yang merujuk kepada hakikat pulpen. Ya. Nah, kata pulpen bukanlah pulpen itu sendiri. Ya. Kata pulpen itu adalah tanda yang menunjuk kepada pulpen, ya, benda yang konkret itu. Ya, kebayang ya? Ya, itu. Kemudian, nah di sini, ketika, nah ini Prof. Latas ini mulai menyinggung sedikit ke filsafat sains. Ketika kata kita tempatkan sebagai realitas independen, ya, berarti kita kehilangan poin hakiki dalam mengkaji kata itu sendiri. Ya, ketika kita mengkaji kata sebagai realitas independen, maksudnya ketika kita mengungkapkan bahwa ya kata itu ya kata gitu, kata itu ya kata. Nah, karena kata itu simbol atau tanda, maka tanda itu ya tanda gitu. Kita eh, menangkap bahwa hal yang demikian itu bahwa eh, kata itu kata atau tanda itu dia tidak bisa sampai kepada makna tertentu. Kalau misalkan kita coba melihat ketika kita berjalan di jalan raya itu kan ada tanda-tanda lalu lintas kan ya.
Tanda-tanda lalu lintas itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada eh, penunjuk atau merujuk kepada makna di balik tanda-tanda lalu lintas itu. Misalnya ada tanda lalu lintas belok kiri, ya gitu. Ya kita belok kiri. Ada tanda lalu lintas apa? Stop, ya, atau dilarang parkir. Nah itu. Nah seperti itu. Ya, kalau misalkan ada tanda P, kemudian eh, ada tanda seperti ini, itu kan berarti kan dilarang parkir. Kalau ada tanda stop, ya, berhenti. Nah, kalau kita hanya melihat tanda ini saja sebagai tanda, maksudnya tanda ini bentuknya bulat, kemudian ada huruf S. Tanda ini bentuknya bulat, ada huruf P, dan ada garis miring seperti itu. Titik. Sampai di situ saja. Nah, kalau kita mengkaji tanda hanya sebagai tanda, ya, seperti itu tadi, maka kita kehilangan poin hakiki dari mengkaji kata itu sendiri. Poin hakikinya apa? Tanda ini menunjuk kepada sesuatu, ya, mengarahkan kita kepada makna sesuatu. Nah, kalau kita memandang tanda sebagai tanda, ya, kalau kita hanya memandang tanda sebagai tanda, tidak memandang tanda sebagai cerminan dari makna sesuatu di balik tanda itu, maka kita kehilangan kehilangan makna, ya, gitu. Karenanya dalam hal ya kaitannya dengan kata-kata, kata-kata itu tidak lagi menjadi tanda atau simbol, ya karena dia dibuat untuk menunjuk dirinya sendiri, ya, yang sebetulnya bukan hakikat sesuatu sebagaimana adanya. Kayak misalkan simbol pulpen gitu ya tadi ya, simbol pulpen. Nah, simbol pulpen ini dibuat untuk menunjuk dirinya sendiri. Simbol pulpen dibuat untuk menunjuk simbol pulpen, ya, bukan untuk menunjuk hakikat pulpen, gitu. Ngerti ya? Tadi kan saya bilang eh, kata pulpen, kata pulpen itu bukan hakikat pulpen, gitu kan? Kata pulpen bukan pulpen itu sendiri, ya. Itu kan sebenarnya kan seperti itu. Nah, tapi ketika kata ditempatkan sebagai realitas independen, maka dia menjadi eh, kata pulpen itu adalah pulpen itu sendiri. Ngerti ya? Jadi kata pulpen itu adalah pulpen itu sendiri. Nah, kata pulpen dibuat untuk menunjuk pulpen. Yang sebenarnya kan seperti itu kan? Tapi kenyataannya ketika kata itu sebagai realitas independen, maka kata pulpen itu adalah pulpen itu sendiri. Kata pulpen adalah hakikat pulpen itu sendiri. Jadi pulpen itu adalah kata. Nah, pulpen itu adalah kata pulpen itu adalah pulpen. Gitu. Nah, jadi saya harap bisa difahami ya. Dalam hal ini memang beliau agak filosofis di sini. Nah, begitupun kajian mengenai alam, ya, mengenai segala sesuatu, mengenai objek ilmu apapun dalam penciptaan, dalam rangka memperoleh ilmu tentangnya, tentang alam itu. Nah, kajian mengenai alam, tadi kan kita memandang alam itu kan seperti seperti halnya kata kan, dia merupakan simbol atau tanda, ya kan? Eh, Simbol atau tanda. Nah, kalau kita menempatkan alam sebagai alam, ya, alam sebagai alam, maka kita kehilangan poin hakiki, ya, kehilangan poin hakiki apa tadi? Dari mengkaji alam itu sendiri, ya. Kalau kita menempatkan alam sebagai alam, maka kita kehilangan poin hakiki mengenai uh, makna alam itu sendiri. Nah, kalau di sini kehilangan poin hakiki dari mengkaji kata itu sendiri. Ya.
kita menempatkan alam sebagai alam, maka kita kehilangan eh, makna penting di balik mengkaji alam itu sendiri. Ya, ya kita hanya bakalan berkutat di situ saja, berkutat pada fenomena-fenomena saja, fenomena-fenomena alam saja, ya, tanpa tahu apa maksud di balik fenomena tersebut, gitu. Kata tadi itu kan, kata itu kan menunjuk kepada makna. Begitupun alam menunjuk kepada makna, ya, seperti itu. Jika ungkapan secara hakiki sebagaimana adanya dimaknai sebagai realitas, realitas yang dianggap independen, seakan-akan ia adalah sesuatu yang pokok dan berdiri sendiri, maka kajian seperti itu sama sekali menyimpang dari tujuan sebenarnya, menyimpang dari kebenaran yang selalunya mempertanyakan keabsahan ilmu yang demikian. Itu. Karena secara hakiki sebagaimana adanya, suatu hal ataupun objek ilmu ialah berbeda dari apa adanya. Dan yang berbeda itulah apa yang sesuatu itu maksudkan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kata pulpen itu bukan pulpen itu sendiri, ya. Eh, Kata pulpen itu bukanlah pulpen itu sendiri. Alam sebagai tanda itu bukan merujuk eh, kepada alam yang berdiri sendiri, ya. Artinya karena dia tanda, dia pasti menuju kepada sesuatu, ya. Menuju kepada apa? Nah, pada akhirnya kita akan lihat bahwa ini sebetulnya pembahasan tentang hubungannya antara alam dengan Tuhan, ya. Alam dengan Tuhan. Jadi alam ini adalah tanda, ya. Tanda keberadaan Tuhan, ya, tanda kekuasaan Tuhan, tanda kehendak Tuhan, gitu. Nah, semestinya kajian mengenai alam atau yang biasa kita kenal dengan sains alam itu seperti itu, ya. Kajian mengenai alam itu bukan berkutat kepada alam itu ya, fenomena seperti ini, kemudian benda-benda di alam itu dia berkelakuan seperti ini, kemudian eh, bumi berputar pada porosnya, kemudian bumi berevolusi mengelilingi matahari. Itu benar, tapi itu tidak berhenti sampai di situ, ya. Kajian kita mengenai alam tidak berhenti kepada alam, ya. Tapi ada makna di balik fenomena alam itu, ya kan? Kalau di ayat Al-Quran kan sudah jelas ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya, ya. Dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan pergantian siang dan malam, la ayat, ya. Itu adalah betul-betul tanda, ya, li ulil albab, itu. Ya, tanda kekuasaan Allah itu seperti itu. Nah, jadi eh, kita sebagai seorang muslim ya, ketika mengkaji alam misalnya atau ya, sebagai saintis gitu, ya, kita tidak berhenti kepada kajian mengenai alam sebagai alam apa adanya gitu. Karena kalau misalkan kita seperti itu, maka kita bakalan ini, Prof. Alta sampaikan, menyimpang dari tujuan sebenarnya, menyimpang dari kebenaran, ya. Selalu mempertanyakan keabsahan ilmu yang demikian. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjutnya. Nah, kemudian, jadi sebagaimana kajian mengenai kata-kata sebagai kata-kata, ya, mengarah kepada penyimpangan dari kebenaran yang mendasarinya, begitupun keasyikan atau kekhusyukan dalam filsafat dengan sesuatu sebagai sesuatu mengarah pada kekeliruan. Jadi kalau kita contoh lagi ya misalkan eh, kajian mengenai bahasa, ya. Kajian mengenai bahasa itu kan ada gramatika, ada eh, morfologi kata kan. Kalau di bahasa Arab kan gramatika itu nahu, morfologi kata itu adalah sorof gitu kan. Kalau di bahasa Arab itu kan kita ada ini ya, tasrif ya, ada tasrif istilahi dan seterusnya. Bagaimana mengubah
tasrif fa'ala fa'ala itu kan ada 6 bab di situ. Nanti untuk yang apa sulasi eh, mazid itu ada tambahan lagi beberapa bab. Kemudian ada eh, rubai gitu kan. Nah, ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, ada fa'ala yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'alu dan seterusnya. Ya, kemudian gramatika itu ada mubtada khobar, ya. Kemudian fi'il fa'il, nanti ada lagi jar majrur dan seterusnya. Ada tanda-tanda rofa, nasab, jazam, khofat gitu. Nah, itu kajian apa tentang bahasa, ya, kata-kata gitu kan. Perubahan kata, kedudukan kata. Nah, mengkaji bahasa apakah berhenti sampai di situ? Ya kan tidak, ya. Mengkaji bahasa kan kita perlu tahu makna di balik kata-kata. Ya kan salah satu tujuan pentingnya adalah kan seperti itu. Nah, maka kita belajar bahasanya tuh ya kita misalkan ketika subjek verb itu sifatnya aktif, ya. Ketika diubah menjadi yang pasif itu apa maknanya? Ya kan kita juga pengen tahu arti juga kan di balik itu kan. Ketika misalnya fa'ilun dengan kata fa'ilun, ya kan, fa'ilun, ya itu kan ya fa'il ya pelaku pelaku yang berbuat, ya, tapi ketika diubah menjadi fa'ilun itu kan ada makna kan, ada makna tersembunyi, ya fa'ilun itu kan artinya dia ya eh, pelaku atau orang yang berbuat sesuatu yang itu sudah menjadi sifat inherent bagi dia. Nah, kita kan mengkaji bahasa kan tidak sekedar melihat perubahan kata, tapi ada makna di balik perubahan kata itu kan. Nah, begitupun tentang alam, ya. Kajian mengenai alam, ya. Atau kajian-kajian terkait objek ilmu lain seperti dalam filsafat itu kan kita tidak berhenti kepada eh, peristilahan-peristilahan yang menjelimet apa gitu, tapi kan ada makna di balik itu. Nah, itu. Begitupun apa terlalu asyik di dalam wacana filsafat kayak misalkan wah ada wacana filsafat seperti ini antara 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 idealisme dan eh, kemudian antara realisme dengan antirealisme, kemudian eh, wacana-wacana demokrasi dan seterusnya gitu kan kan tidak kita tidak berhenti sampai di situ, ya. Kita perlu tahu makna dan implikasi di balik itu kan, ya, seperti itu. Nah, salah satu kekeliruan lain juga adalah ketika kita hanya membahas apa tadi keasikan di dalam permainan kata, ya, keasikan di dalam eh, fenomena alam semata, ya. Itu kan akan menghasilkan kekeliruan, ya. Dan kekeliruan itu ada pada peringkat pengalaman biasa yang percaya kepada keberadaan esensi yang dianggap ada di luar pikiran, padahal kenyataannya apa yang disebut esensi hanya ada di pikiran. Nah, tadi ya yang kita maksudkan esensi itu kan berarti menjawab pertanyaan apa itu. Nah, jawaban atas pertanyaan apa itu kan berarti jawabannya memberikan definisi kan. Dan definisi itu diungkapkan lewat kata-kata. Dan ungkapan dari kata-kata itu kan cerminan dari akal pikiran kita. Itu. Nah, itu kan seperti itu. Nah, tapi kenyataannya, kekeliruannya adalah kenyataan yang ada di luar pikiran kita itu dianggap sebagai esensi, padahal esensi itu tidak seperti itu. Ya, eh, ini lebih lanjut ya. Saya kutip dari Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Ya, Prolegomena. Ini Parafalatas sedikit menyinggung bagaimana sains kontemporer itu berevolusi dan berkembang, ya, sebagai eh, sebagai bagian dari eh, filsafat juga, ya, yang sejak awal menegaskan, ya, bahwa ada yang namanya eksistensi, ya, yang terus-menerus menjadi, yang terus-menerus ada, ya, dan di balik itu sesuatu yang ada itu, ya, segala sesuatu yang eksisten
Segala sesuatu yang ada itu adalah progression, ya, berkembang, ya. Dari apa? Dari sesuatu yang laten di dalam materi yang abadi. Dan di balik pandangan seperti itu tersimpan anggapan bahwa alam ini eternal, alam ini independen. Nah, ini tadi, alam ini independen, mandiri, ya. Alam ini abadi, ya. Alam ini mandiri, independen, ya. Karena alam ini independen, maka itu tadi dia tidak bergantung kepada yang lain, gitu. Nah, a self subsistent system, ya. Sistem yang berdiri sendiri, ya. Yang berkembang menurut hukumnya sendiri. Nah, jadi alam sebagai alam, gitu. Alam sebagai alam, ya. Itu kan sains alam modern kan salah satu masalahnya kan seperti itu, ya. Kita mengkaji alam sebagai alam, kita mengkaji fenomena sebagai fenomena, kita mengkaji atom sebagai atom, kita mengkaji eh, apa? Mengkaji gelombang sebagai gelombang. Nah, tanpa melihat lebih dalam apa di balik gelombang itu, apa di balik atom itu, ya. Kalau kita menempatkan alam sebagai tanda, ya, ya alam ini tanda dari apa? Ya, tanda dari kekuasaan Tuhan, tanda dari eh, kemahabesaran Tuhan, ya, tanda dari keberadaan Tuhan, ya kan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini apa di halaman lain, ya, di halaman lain. Dari prolegomena juga, ya, dari prolegomena juga. Nah ini, eh, ini yang berkaitan dengan esensi dan eksistensi tadi, ya, esensi dan eksistensi. Di sini Prof. Latas menjelaskan bahwa posisi kita adalah apa yang benar-benar deskriptif mengenai sifat suatu fenomena alam sebagai proses itu adalah ada karena keberadaan itu sendiri, ya, baik secara konsep maupun secara realitas, ya. Jadi fenomena alam yang kita kaji itu bukan sekedar konsep, ya, tetapi dia ada di luar sana, gitu. Itu seperti itu. Jadi dia bukan bukan hanya apa bukan alam itu fenomena alam itu bukan ada di dalam pikiran kita saja, tetapi dia ada di luar sana, ya. Nah, kemudian Prof. Latas melanjutkan. Di sini ada kaitannya dengan fenomena alam ya, itu nyata, ya, dan aktual, ya, yang independen dari pikiran, ya. Kemudian dia entitas yang bertindak sesuai dengan sunnatullah. Nah, ini. Jadi alam itu dia bertindak, ya, sesuai dengan ketentuan Allah, ya. Nah, ini itu apa Prof. Latas menguraikan lebih lanjut di situ. Alam itu, ya, perilakunya, ya, itu dia berperilaku menurut ketentuan Allah, ya, menurut sunnatullah. Itu. Ini sedikit lagi kita selesai. Nah, pada akhirnya dan kenyataannya, sebagaimana kata, tanda ataupun simbol yang nampak dan tak terpisahkan dari sesuatu yang lain, yang tak sama jelasnya, sehingga ketika eh, tanda atau kata itu difahami, yang lain juga diketahui, ya. Yang lain juga diketahui. Ini bacanya gini. A thing is in reality ultimately a sign or a symbol that is apparent. Uh, and a thing
is inseparable from another thing, not equally apparent. Ya, gitu. When the former, maksudnya former ini kan a thing ini ya, ya. Is perceived, ini koma gitu. Is perceived. The other is known. Nah, itu. Jadi sesuatu itu pada akhirnya adalah tanda yang muncul, yang tak terpisahkan dari sesuatu yang lain, yang tidak sama jelasnya. Ya, yang tidak sama jelasnya. Sedemikian rupa sehingga ketika sesuatu itu difahami, sesuatu yang lain juga diketahui. Contoh, tanda lalu lintas ya. Tanda lalu lintas misalkan tanda ini. Ini kan a thing ya. Ini kan a thing. Another thing-nya apa? Another thing-nya adalah ya dilarang parkir. Ketika ini diketahui, ini langsung bisa diketahui. Itu contoh sederhananya seperti itu. Ya, contoh sederhananya seperti itu. Nah, uraian tadi yang kita jelaskan itu sebetulnya adalah uh, konsep tanda ya di dalam Al-Quran, konsep ayat di dalam Al-Quran, ya, konsep ayat di dalam Al-Quran. Nah, itulah alasan kita mendefinisikan ilmu secara epistemologis, ya. Nah, di sini alasan kita mendefinisikan ilmu secara epistemologis apa? Nah, definisi ilmu tadi itu kan sampainya makna kepada jiwa dan tibanya jiwa pada makna kan ya. Arrival in the soul of the meaning of a thing, or the arrival of the soul at the meaning of a thing. Nah, kenapa kita mendefinisikan ilmu secara epistemologis? Di sini, meaning of a thing bermakna right meaning of it. Ya. Makna sesuatu maksudnya adalah makna yang benar bagi sesuatu. Dan yang dimaksud benar di sini adalah yang ditentukan oleh Islamic vision of reality and truth. Ya. Jadi alasannya kenapa kita mendefinisikan ilmu secara epistemologis? Karena ilmu itu terkait dengan makna. Ya. Makna yang benar tapi ya. Makna yang benar. Makna yang benar. Bentar, ini saya share screen lagi. Oke. Oke. Tadi sampai sini ya. Kenapa kita mendefinisikan ilmu secara epistemologis? Karena ilmu itu berkaitan dengan makna yang benar. Makna yang benar. Nah, makna yang benar itu ditentukan oleh apa? Islamic vision of reality and truth. Yang tidak lain ini adalah worldview Islam itu sendiri. Itu. Yang tidak lain adalah worldview Islam itu sendiri. Nah, ini kaitan terakhir, ini kaitan dengan tafsir dan takwil, ya. Nah, uh, tafsir dan takwil ini dipandang oleh para falsafa sebagai cara kita memperoleh pengetahuan, ya, dan tafsiran kita mengenai alam, serta signifikansinya dalam memahami ilmu dan pendidikan. Nah, uh, alam tabi'i sebagai sebuah kitab agung ya, itu ditafsirkan berdasarkan tafsir dan takwil, ya, tafsir dan takwil, berdasarkan tafsir dan takwil. Kalau misalkan kata-kata itu ditafsirkan, ya, dimaknai secara tafsir gitu, maka dia merujuk kepada makna zohirnya, ya kan? Kata-kata itu ketika dimaknai secara tafsir, maka dia merujuk kepada zohirnya. Tapi ketika kata-kata itu dimaknai secara takwil, maka dia dimaknai lebih lanjut, lebih mendalam.
gitu kan. Eh, Begitupun alam, ya. Alam ketika kita maknai secara tafsir, maka kita bermaksud eh, memahami fenomena alam secara zahir, ya. Tapi ketika alam itu kita tempatkan, kita maknai secara takwil, maka di balik fenomena alam yang zahir itu tersimpan kandungan makna batin pada alam itu. Nah, jadi ada semacam desekularisasi di sini. Karena kan salah satu aspek sekularisasi itu kan menghilangkan makna rohani dari alam kan. Nah, menghilangkan makna rohani dari alam. Eh, Sedangkan Islamisasi, ya, itu adalah ya tadi kebalikan dari sekularisasi. Ya, ada makna rohani di balik alam itu sendiri. Itu. Nah, pada akhirnya kemudian Pravalatas menyimpulkan bahwa ilmu itu dengan merujuk kepada makna, ya, tadi ya saya sebutkan ilmu itu terkait dengan makna. Itu pengenalan, pengenalan tempat yang tepat bagi segala sesuatu, ya, sedemikian rupa sehingga ia mengarah pada pengenalan tentang tempat yang layak bagi Tuhan. Nah, jadi kita mengenali kata-kata, kita mengenali alam, itu akan mengarahkan kita pada mengenali Tuhan. Ya, singkatnya seperti itu. Kajian mengenai bahasa, kajian mengenai alam berarti adalah mengenali, ya, mengenali kata-kata itu pada tempatnya, mengenali alam itu pada tempatnya, sedemikian rupa sehingga ia mengarah kepada ma'rifatullah seperti itu. Nah, itu tuh apa, ya, ilmu itu seperti itu ya. Nah, ini akan menjadi rujukan bagi Parvalatas ketika beliau mendefinisikan adab nanti. Nah, ini eh, ringkasan dari tadi, ya. Ada jalinan antara makna kata dan realitas luaran, ya. Ilmu itu ada dua definisi ya tadi, sampainya jiwa pada makna dan tibanya makna pada jiwa. Kemudian eh, cara mendefinisikan ilmu itu menentukan eh, amalan dalam merumuskan pembangunan, menentukan cara memperoleh ilmu, cara melihat realitas dan kebenaran, dan alam sebagai tanda itu seperti kata, ya. Kalau kita berasyik masyuk dengan kata-kata, kita tidak akan sampai pada makna. Begitupun kalau memandang alam sebagai alam semata, kita tidak akan sampai makna di balik alam itu. Ya. Eh, itu dari saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah telah kita dengarkan dan kita simak dan kita pahami tentang paparan Mas Azrul tentang konsep ilmu ya, kemudian takwil, tafsir dan apa namanya konsep asing tadi. Sebelum kita tutup kita buka pertanyaan kali Mas ya. Ya, Baik teman-teman sekalian yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Mas Azrul boleh langsung open mic kali kalau bisa. Ya, Mungkin Mas Assalamualaikum. Akbar. Nah, Siap. boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan bahwa kita melihat di apa kalau misalnya dalam taraf itu dalam tataran aplikatif, Hmm, saya ini kan melihat kurikulum di Indonesia ini walaupun di beberapa aspek tuh misalkan dalam kita menyusun silabus itu atau perangkat pembelajaran. Memang ada yang disederhanakan, tapi ada juga yang ditambah dalam dalam komponen-komponen kurikulum pun juga kadang kita lihat kadang ada perubahan nama. Tapi rupanya tuh aspeknya apa esensinya tuh tidak juga berubah dari ibaratnya ya, kurikulum yang ada pada katakanlah yang sudah dirumuskan 5 atau 10 tahun yang lalu. Saya tuh jadi merasa ingin tahu ini tuh apakah esensial tidak berubah-ubah, tapi rupanya kata-katanya yang terus aja dirubah. Apakah itu termasuk orang yang termasuk daripada yang sorotan yang tadi terlalu berkutat kepada kata-kata, sementara esensinya tuh tidak pernah diperhatikan gitu. Itu yang pertama. Yang hmm, kedua, kalau kita melihat dalam taraf itu ya dalam taraf aplikatif lah kan, kita kan melihat kalau dalam dalam budaya Arab di bahasa Arab ini kan kadang kan setiap
bagian kata itu apa namanya dijelaskan gitu kedudukannya. Ini marfu, misalkan kata kitabun. Kitabun itu kedudukannya marfu, kemudian dia tuh termasuk nakiroh. Dia marfu mungkin Mm-mm. karena apa? Karena apakah mubtada, apakah dia tuh apa namanya? Saya lupa lawan kata mubtada. Itu kan apa ada misalkan ada Khobar, khobar. Khobar, khobar ya, khobar. khobar. Iya. Apakah dia khobar gitu kan? Jadinya tuh kayak sebagian pakar-pakar pendidikan di Arab gitu merasa ini apakah ini juga terlalu dianggap berkutat pada kata-kata gitu ya. Sementara kan maksud dari bahasa itu adalah yang penting bisa yang penting bisa menjelaskan dan kita tahu esensi dari bahasa itu apa gitu yang ingin disampaikan. Saya ingin tanya apakah Mm-mm. itu termasuk daripada bagian daripada berkutat pada definisi saja sementara kan yang penting yang penting kan bagi sebagian ahli-ahli bahasa modern yang penting esensi bahasa itu adalah menyampaikan ide pokok, bukan terlalu membedah mana-mana aspek teknis dari suatu ucapan. Itu yang saya tanyakan dan terima kasih. Eh, oke. Terima kasih, Bang Akbar. Nah, ini yang pertama, pertanyaan pertama itu apakah mengubah-ubah ini ya penamaan yang ada di kurikulum pendidikan sementara esensinya sama, apakah itu bisa berkutat, apakah itu bisa dikatakan sebagai apa ya asyik ya, terlalu asyik eh, sehingga tidak sampai pada makna gitu kan. Nah, yang pertama ini jawabannya bisa iya, tetapi tidak sesederhana itu sebenarnya. Karena pertama kita berhadapan dengan apa realitas di lapangan itu kan tidak sederhana yang kita kira gitu kan. Kita mungkin sekilas kita memandang ya ya ini sebenarnya esensinya sama gitu. Dari kurikulum 5 tahun sebelumnya dengan kurikulum 10 tahun sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang ini kan sebenarnya esensinya sama. Ya. Tapi kenapa kok perlu ada perubahan-perubahan? Nah itu kalau misalkan di tataran kebijakan publik itu sebetulnya eh, tidak bisa disebut sederhana ya di dalam tataran kebijakan publik gitu. Tapi kalau misalkan kita katakan ya sebenarnya esensinya sama. Kalau esensinya sama, buat apa terjadi perubahan itu? Nah, itu mungkin yang lebih paham inilah apa para praktisi pendidikan lah ya atau guru gitu. Eh, apa adanya perubahan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan apa terlalu asyik untuk melihat permainan kata atau mungkin perubahan kata dan seterusnya. Sebetulnya ini sebatas yang saya pahami ya dalam bahasa Arab. Nanti mungkin ya Ustadz Irfan atau Bang Akbar ada nambahin ya. Ketika para ulama membahas tentang kedudukan satu kata ya dalam i'rab di satu kata gitu kan, apakah ini kedudukannya sebagai uh, mubtada kah atau khabar kah atau eh, apa mubtada yang diakhirkan atau mubtada muakhir kah atau dia itu sebagai fa'il kah gitu. Kemudian ketika harokatnya berubah ini dia sebagai apa ini? Dia mansub, tapi dia mansub itu maknanya apa gitu. Ya kan ada misalnya sebagai hal kah atau apa dia memiliki kandungan makna lain kah ya dan seterusnya itu yang saya pahami para ulama ketika mengkaji itu tuh sudah tersimpan asumsi bahwa adanya perubahan kata atau perubahan i'rab itu pasti berkonsekuensi pada perubahan makna gitu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kajian mengenai bahasa yang seperti itu tuh berarti terlalu asyik dengan kata-kata. Tidak bisa kita katakan seperti itu juga karena para ulama itu tuh sudah paham bahwa ya ini ada konsekuensi perubahan makna ketika terjadi perubahan kedudukan kata dalam i'rab misalnya itu sih dari saya. Siap, terima kasih untuk penjelasan Abang. Mungkin pun kita perlu apa namanya melihat lagi lah gimana Mm, mm, tataran mm. itulah kan, tataran kenyataan gitu Bang kan. Betul Betul. betul. Siap, siap, siap. Terima kasih Bang. Oke.
Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi mungkin dari peserta yang lain? Cek, bismillah. Masuk enggak Iya, ya suaranya? Baik. iya, Assalamualaikum suaranya masuk, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Luar biasa, Mas Azrul. Ustadz Azrul sih. Masya Allah. Eh, Mungkin lebih ke impression aja sih, Ustadz, Mas. Dan sedikit pertanyaan di ujung mungkin. Saya baru-baru mulai mengerti bahwa memahami sesuatu terhadap pertanyaan apa itu. Dari tadi kan kita mendefinisikan sesuatu sebenarnya. Apa wabarakatuh. tentang apa gitu ya. Dan ternyata Hmm, apa itu merujuk pada esensi dari matters atau thing itu sendiri gitu. Padahal kalau hmm, dalam paradigma sains hari ini kita memandang pertanyaan apa itu adalah low level question gitu kan. Dia pertanyaan paling rendah bisa dibilang. Lalu dia meningkat ke hmm, pertanyaan yang lebih implikatif ataupun yang berbau-bau analisis gitu. Tapi hmm, kalau dalam tataran Islam, apakah pertanyaan apa itu menjadi goals di akhir atau dia hanya menjadi fundamental untuk pengantar terhadap menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin lebih, saya tidak tahu yang membahasakannya, apakah lebih esensial atau bagaimana gitu. Karena hmm, dari tadi kalau di paradigma sains hari ini kan kita bertanya tentang bagaimana tentang eh, cara ini melakukannya, membuatnya segala macamnya gitu ya. Kita lebih curious ke sana gitu dibandingkan iya, kita iya. oh ini apa? Oh ini kita tahu ini besi. Terus apa yang kita manfaatkan dari besi gitu kan. Nah, lalu kita bertanya bagaimana kita memanfaatkan besi seperti itu. Nah, Hmm, apakah dalam paradigma Islam atau worldview Islam itu kita berhenti pada pertanyaan apa atau kita hmm, menjadikan pertanyaan apa ini sebagai fundamental untuk beranjak ke pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin lebih hmm, esensial. Begitu, Ustaz. iya, iya, Barakallahu fiik. iya, oke. Baik, saya langsung jawab ya. Iya, yang saya pahami ya, eh, low level question yang dimaksud dalam kajian sains modern itu sebetulnya bukan berarti suatu pertanyaan yang remeh sih sebenarnya. Tapi memang untuk paradigma sains modern itu kan dia sejarahnya panjang ya, sejarahnya panjang. Kenapa kok dia paradigmanya seperti sekarang itu karena salah satunya dia mencoba melepas atau berlepas diri dari paradigma Aristotelian. Jadi paradigma Aristotelian itu kan juga mencakup sains alam ya, juga mencakup logika. Nah, logika klasik itu bagian dari sains alam dulunya. Nah, termasuk pertanyaan apa itu, ya, itu pertanyaan esensial yang sekaligus mendeskripsikan alam. Nah, itu sehingga tidak perlu eksperimentasi gitu. Nah, ketika sains modern muncul, eh, paradigma Aristotelian paradigma Aristotelian tidak dipakai lagi, sehingga cara mendefinisikan dan cara mempertanyakan fenomena alam pun juga berbeda gitu. Makanya ada yang bilang bahwa sebenarnya sains modern itu tidak terlalu takluk kepada kaidah-kaidah logika Aristoteles ya seperti itu. Ya, atau di dalam konteks keilmuan Islam ya sains modern ketika mendefinisikan sesuatu itu tidak terlalu tertakluk kepada tasawur dan tasdiknya gitu. Itu sih memang memang benar ada benarnya juga bahwa sains modern itu tidak terlalu terpaku kepada apa sifat esensi dari sesuatu gitu misalnya kan. Nah, saya berikan contoh misalkan air ya. Kalau dalam mantik atau logika klasik itu kan dia mendefinisikan apa itu air gitu. Sorry, dia menanyakan apa itu air. Itu kan berarti esensi dari air itu apa gitu kan. Nah, eh, katakanlah dia itu sifatnya mencair ya. Kemudian eh, sains modern muncul gitu, mendefinisikan air sebagai katakanlah H2O, dia terdiri dari dua atom hidrogen dan atom oksigen yang diikat oleh ikatan hidrogen gitu kan. Nah, itu air. Nah, tapi kenapa kok air itu kenapa kok H2O itu dia bisa
air, bisa gas, bisa cair, bisa gas gitu kan, ada gas uap air gitu kan ya. Ada gas uap gitu kan ya yang dihasilkan dari pemanasan air gitu kan. Nah, itu kan H2O juga, H2O pada fase gas dan H2O pada fase cair. Nah, itu. Apakah H2O pada fase gas itu disebut air juga gitu. Itu ngerti maksud saya ya. Jadi ketika ada fenomena seperti ini, eh, sains modern tidak tertakluk kepada eh, cara mendefinisikan sebagaimana ilmu logika klasik seperti itu. Ya, tapi bukan berarti logika klasik ya atau pembahasan mengenai conception atau pembahasan mengenai tasawur itu ditinggalkan enggak gitu. Sebetulnya secara tidak langsung sains modern eh, mendefinisikan sesuatu juga, mencoba mendefinisikan sesuatu. Ya. Tapi tidak tertakluk kepada genus I-nya ini, diferensialnya ini, ya. Kemudian apa eh, jinsun qorib dan jinsun ba'id itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dia memiliki caranya sendiri dalam mendefinisikan fenomena alam, cara sendiri mendefinisikan sesuatu, ya gitu. Itu sih. Dan di balik itu ada cerita panjang sebenarnya. Itu. Tapi ya secara intinya itu seperti itu. Itu sih jawaban saya. Baik, jazakallah khairan Ustaz, atas jawabannya. Ya. Baik, ini udah jam 7 kurang nih Mas ya. Alhamdulillah kita kajian pada hari ini sejam lebih ya. Insya Allah semoga apa yang kita bincangkan, apa yang kita bahas pada pagi hari ini insya Allah mendapatkan berkah dan bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Iya. kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita tutup Mas ya. Siap. Alhamdulillah kajian hari ini sudah kita laksanakan. Insya Allah pekan depan insya Allah Ustadz Khalid ya yang membahas Hmm. tentang ilmu, kemudian tentang hak dan hak batil dan lain sebagainya. Insya Allah beliau akan menerangkan beberapa pembahasan tentang itu dan semoga kita diberikan kemudahan dan kesehatan agar bisa kembali mengikuti kajian rutin Itmam di Ahad pagi hari ini gitu ya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan.